Oke, hari ini kita coba bahas gimana caranya membuat huruf abjad dimulai dari A sampai dengan Z dengan menggunakan dua buah rumus ya, atau dengan formula. Nah, kalau kalian dengan cara manual biasanya kan menulis huruf abjad itu kan dari A, kemudian B, C, D, E terus ya sampai dengan Z ya. Dan kita tidak akan menggunakan cara manual ini, yaitu kita akan coba menggunakan formula atau rumus ya. Dan yang pertama kita coba gunakan dulu rumus row. Nah, ini rumus row. Kemudian referensinya ini karena posisinya di B3 atau baris ketiga, ketika kita enter maka ini adalah row-nya row atau baris ketiga gitu ya. Tapi kalau kita nulisnya posisi di sini row seperti ini, kemudian enter, ini adalah baris ketujuh. Karena ini kan baris ketujuh, ini baris ketiga gitu ya. Itu fungsi row. Nah, setelah kalau kalian sudah punya fungsi row seperti ini dengan menentukan referensi yaitu di baris ketiga, maka kita akan coba gunakan untuk karakter ketiga ini ya. Jadi karakter ketiga ini, nah dengan menggunakan karakter, kemudian di sini kan B3 atau A3. Jadi karakter A3 ketika kita enter, kemudian kita klik yes, ini adalah karakternya seperti ini. Oke, ini ada kotak ya. Kemudian ada karakter A itu yang kalau kalian harus tahu bahwa karakter A itu, nah itu dengan menggunakan kode ya, kita menentukan kode huruf A seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini A itu adalah karakternya ke-65. Sehingga kalau kita di sini lihat adalah karakter row A3, karena A3 itu kan kalau misalnya di sini kita misalnya menggunakan kode atau karakter ya seperti ini, karakter 3. Nah, ini kan sama ya. Karakter 3 itu seperti ini. Kalau karakternya karakter 4 berarti kayak gini. Nah, ini hampir sama. Coba karakter 44. Nah, ini adalah koma. Nah, jadi semuanya karakter itu antara 1 sampai 255 ya. Kita coba ini untuk karakter huruf A yaitu 65. Jadi di sini coba buat A65 gitu ya. Jadi nanti di barisnya ke 65 di sini. Oke, ya kita tarik aja di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini ya. Jadi huruf A. Karakter row A65 itu adalah huruf A. Gitu ya. Apakah boleh di sini kita gunakan B65, ya, kemudian kita enter, boleh ya, asal barisnya itu adalah di posisi baris 65. Nah, kenapa di sini kita gunakan row? Karena di sini kalau kita bisa menggunakan fungsi karakter saja di sini, karakter kemudian 65 kita enter. Nah, ini kan sama ya. Tapi ketika kita tarik untuk B, C, D dan seterusnya, ini pasti A semua. Tapi kalau misalnya dengan kombinasi rumus char dan row ini, sini kita tarik seperti ini, maka dia akan tertulis abjad ya, A, B, C, D, E, F, G terus sampai dengan Z. Nah, X, kemudian Y, Z. Oke, seperti itu ya. Kalau ini kan tidak bisa ya, walaupun dengan CTRL seperti ini. Ini tidak akan bisa, kecuali kalian bisa menggunakan autocorrect ya. Jadi autocorrect itu dari file, kemudian option, kemudian di sini ada proofing, kemudian di sini autocorrect option. Nah, di sini kita buat atau tulis autocorrectnya gitu ya, kita bikin autocorrect di sini gitu ya. Nah, ini kan ada banyak macamnya atau jenisnya. Nah, jadi autocorrect boleh-boleh saja, tapi kita bahasnya adalah dengan menggunakan formula atau kombinasi rumus antara char dan row gitu ya. Oke, ini kita gunakan untuk membuat huruf abjad secara vertikal, yaitu dari kolom B sampai B berapa ini, B3 sampai dengan B28. Nah, gimana caranya kalau kita ingin ke kanan gitu kan? Kita coba kecilin dulu sini. Kita kecilin sampai sini, kita drag seperti ini. Nah, oke, kita buat di sini ya. Nah, itu kalau misalnya ini kan dengan karakter row. Nah, sekarang kita gunakan kolom ya. Jadi kita gunakan kolom. Nah, kolom seperti ini. Referensi kolomnya adalah kolom yang ini kan kita tentukan ya, ini A, B, C, D terus sampai dengan huruf Z ya. Coba kita gunakan Z berapa ini, Z1 ya gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, 26 ya, sementara di sini kan harusnya 65 ya. Nah, sekarang kita coba yang harus 65 ya, jadi harus 65. Di sini Z-nya coba dengan bukan Z ya, sampai dengan
AA misalkan AA1 kita enter 27. Nah ini kan 65 masih jauh ya. Coba dengan misalnya CC 81, oh kelebihan ya. Misalnya di sininya BC 55 kurang 10 ya, berarti BC C D E F G H I J K L M, coba CM ya. Coba kita enter. Nah ini dia 65. Jadi kita mulai dari kolom BM1. Jadi kalau misalkan BM1 itu dari sini ya. Nah kita double klik dulu. Kemudian di sini ada kolom, coba kita lihat ini referensinya adalah BM ya, berapa ini? Oh masih lama ya. Ya pokoknya panjang lah ke kanan ya, kita tulis di BM1 ya. Jadi BM1 itu di sini ya. Kita coba enter dulu ya. Biar cepat itu dari sini. BM1 enter. Nah, di sini dia ya. BM1. Oke, jadi ini BM1. Nah, seperti itu. Coba kita langsung saja, kita setelah mendapatkan angka 65, maka kita bisa menambahkan di sini dengan fungsi char. Kemudian kita enter. Dan di sini kita yes. Nah, ini dia huruf A ya. Kalau sudah ditemukan kayak gini, kita tinggal tarik saja. Coba ke sini sampai W, kita tambahin lagi. Ini untuk kolomnya kita kecilin segini saja. Dan setelah itu kita tarik lagi. Set. Nah, sampai Z. Ini karakter lain ya. Ini kurung buka siku, kurung backslash, dan kurung tutup siku ya. Jadi semuanya ada 255 karakter aja. Nah setelah itu kalian bisa mendapatkan apa namanya huruf A sampai Z dengan vertikal dan huruf A sampai Z dengan horizontal. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Kalau kalian menuliskan cara manual kan mungkin agak lama ya. Tapi kalau dengan cara ini kita bisa dinamis ya. Dinamis artinya bisa dirubah atau dibuat seperti tujuan kita mau kemana gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, saya kira ini aja video tutorial kali ini. Semoga aja video ini menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih sudah nonton. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan assalamualaikum.